Jadi tak payah kita Bapak Ibu mencari dan mengumpulkan anak keluarga kita. Tak payah kita itu mencari-cari orang tua kita. Tak susah kita mencari suami dan istri kita. Karena Allah sendirilah yang mempertemukan kita dengan anak-anak dan keluarga kita ini. Itu suatu harapan kita. Makanya sebelum habisnya usia umur kita ini Bapak Ibu, kita wajib sudah menemui Tuhan itu sebelum mati. Makanya ilmu tauhid itu mesti khatam sebelum mati. Andai kata besok subuh kita dikatakan Allah mati, dan takdir kita telah ditentukan besok mesti mati, maka malam ini menjelang subuh kita dah khatam itu. Dah tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Kalau ilmu fikih yang kita pelajari, ilmu tafsir yang kita pelajari, ilmu hadis yang kita pelajari, diberi Allah kita umur 100 tahun, maka ilmu fikih, tafsir dan hadis itu tidak akan pernah habis-habisnya Bapak Ibu. Tapi ilmu tauhid, berapapun umur dan usia kita Allah berikan kepada diri kita, mesti khatamlah ilmu tauhid itu sebelum mati kita ini. Supaya betul-betul jalan pulang dan kembalinya kita kepada Allah itu betul-betul terang, lurus, dan selamat Bapak Ibu. Maka malam ini kita akan mencoba untuk membukakan tabir rahasia untuk mencari dan menemui Tuhan. Makanya untuk mencari Tuhan, maka kenalilah aku. Untuk mencari aku, kenali Allah. Untuk mencari Allah, kenali Muhammad. Untuk mencari Muhammad, kenalilah Adam. Untuk mencari Adam, kenalilah insan. Untuk mencari insan, kenalilah diri. Barulah disitulah kita mampu mengenal akan Tuhan itu yang sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mampu mengenalkan dirinya, pasti dia mampu mengenal dan menemui siapa Tuhannya. Inilah yang kita coba membukakan rahasia siapa Tuhan dan siapa diri kita, sehingga kita betul-betul terang menemui Tuhan itu. Karena dikatakan apa? Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa, satu dan tunggal dia Bapak Ibu. Disebut apa? Ini orangnya Bapak Ibu. Disebut namanya spidol, ini orangnya. Disebut namanya mic, ini orangnya. Disebut namanya penghapus, ini orangnya. Tidak pernah berpisah antara dirinya dengan namanya. Disebut Allah. Mana orangnya? Supaya kita ini betul-betul mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Jangan hanya sebatas mengenal nama Bapak Ibu, tapi kita tidak mengenal diri yang punya nama. Kalau kita hanya sekadar dan sebatas mengenal nama, tidak mengenal diri yang punya nama, itulah bahasa ustadznya Bapak Ibu, takicu dinantarangnya Bapak Ibu. Apakah lapas Allah itu yang Rabb? Apakah tulisan Allah itu yang Tuhan? Apakah huruf alif lam lam ha itu yang kita sembah? Kalau itu yang kita katakan Rabb dan Tuhan, dan itu yang kita sembah, itu yang kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita, berarti kita telah terang-terangan, telah nyata-nyata menjadikan asma Allah itu menjadi berhala dalam akal, pikir, dan hati kita ini. Ini yang berbahaya. Ini yang dikatakan Allah kepada kita. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Berapa banyak manusia yang mengaku dia mengenal akan aku, mengaku dia kenal aku, lalu dia sembah aku, lalu dia ingat aku, kata Allah. Tapi yang disembahnya itu, yang diingatnya itu bukanlah aku, tapi yang disembah dan ingatnya itu adalah lafaz Allah, tulisan Allah. Padahal aku ini bukanlah berupa lafaz, aku ini bukanlah berupa huruf, aku ini bukanlah berupa kata-kata alif lam lam ha, kata Allah.
Maka ini yang kita mesti pahami, supaya kita ini bertuhan kepada Allah itu jangan kita tertipu dengan imajinasi, nafsu dan akal pikir kita ini. Kalau kita sudah tertipu dengan akal pikir kita bahwa Tuhan itu adalah huruf Allah dan lafaz Allah, maka berapa umur yang Allah titipkan kepada kita, selama itu pula kita beribadah, maka selama itu pula lah ibadah kita itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu merasa dan menganggap bahwa dirimu telah beribadah, telah melakukan amal terbaik kepada aku, tapi sebenarnya kamu sudah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri, kata Allah. Maka orang yang tertipu dengan diri dan amalnya sendiri, inilah orang-orang yang rugi. Rugi di dunianya dan rugi di akhiratnya, Bapak Ibu. Ala lusuh badanku karena rajin beribadah, Bapak Ibu. Ya, ala usanglah lapuk badanku karena rajin melakukan ubudiyah dan ketaatan kepada Allah. Tapi tidak ada gunanya, tidak ada faedah dan manfaatnya. Karena kita merampok hak Allah. Karena kita sudah menyandingkan diri kita dengan Allah. Karena kita tidak mengesahkan Allah. Makanya supaya kita tidak merampok hak Allah, tidak menyandingkan diri dengan Allah, maka kenalilah siapa diri dan siapa Tuhan. Maka malam inilah Bapak Ibu, waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita ini, mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan anugerahnya sehingga terbuka akan rahasia diri kita ini, dan kita mampu betul-betul menemui Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Jadi Tuhan itu bukan dalam bentuk dugaan, sangka, kira-kira, mesti nyata. Kan ini yang dikatakan oleh Rasul, antabudallaha ka'annaka tarahu. Beibadahlah kamu kepada Allah sebenar-benarnya kamu sudah menyaksikan akan Tuhanmu itu. Jadi tidak dalam bentuk khayalan, tidak dalam bentuk imajinasi, tapi betul-betul nyata. Setiap yang kamu sebut, setiap yang kamu lapaskan itu mesti jelas orang dan wujudnya. Disebut Allah, mana orangnya? Ini yang kita pahami, Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, ya, bagaimana cara mencari dan menemui Tuhan ke dalam diri, maka inilah kita gunakan namanya media papan tulis ini untuk mengambil pemahaman kita. Jadi untuk mencari Tuhan, Bapak Ibu. Jadi malam ini kaji kita mencari Tuhan, ya, supaya kita itu betul-betul selamat, terang dan lurus kembalinya. Kalau ingin mencari Tuhan, kenalilah aku. Kenali aku. Untuk mencari aku, kenali Allah. Untuk mencari dan menemui Allah, kenali Muhammad. Untuk mencari Muhammad, kenali namanya Adam. Untuk mencari Adam, kenalilah namanya insan. Untuk mencari dan menemui insan, kenalilah akan diri. Maka kunci untuk mencari Tuhan itu mesti kita kenal akan diri kita ini. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal akan dirinya, telah terbuka rahasia dirinya, telah buka sejati dirinya,
Pakot arofa robbahu, pasti dia mengenal akan Robnya. Makanya Ustaz katakan dari awal, untuk mencari nama-nama Tuhan itu mesti ikro ke dalam diri, center ke dalam diri ini. Man ana, siapa aku ini? Siapa diri? Yang dikatakan sebenar diri. Lihat. Yang dikatakan sebenar diri itu yang disebut namanya dengan hayat. Jadi yang dikatakan sebenar diri itu adalah hayat. Setelah Bapak Ibu paham, Bapak Ibu sudah mengerti yang sebenar diri itu adalah hayat, maka tilik lagi ke dalam, resek ke dalam, senter ke dalam, silau ke dalam, ikro ke dalam dirimu itu. Siapa hayat? Setelah kita tilik ke dalam hayat, rupanya yang dikatakan diri itu disebut namanya dengan nyawa. Yang dikatakan hayat itu nyawa. Nyawa itu Bapak Ibu nyata wujud Allah. Itu artinya tuh. Ya, yang sebenar hayat itu adalah nyawa. Nyawa itu nyata wujud Allah. Udah tahu Bapak Ibu yang hayat itu adalah nyawa? Tilik lagi ke dalam nyawa. Siapa sebenarnya nyawa itu? Yang sebenarnya nyawa itu adalah napas. Yang sebenarnya nyawa itu napas. Udah tahu kita yang sebenarnya nyawa itu napas, tilik lagi ke dalam. Jangan bertahan kepada napas, tilik lagi. Di dalam napas itu masih ada diri itu. Siapa napas itu yang sebenarnya? Rupanya yang dikatakan napas itu adalah ruh. Inilah diri Bapak Ibu itu ruh. Tidak lagi disebut hayat, tidak lagi disebut nyawa, tidak lagi disebut napas, tapi yang sebenarnya diri Bapak Ibu itu adalah ruh. Udah tahu Bapak Ibu bahwa diri Bapak Ibu itu adalah ruh. Tilik lagi ke dalam ruh itu. Siapa ruh itu sebenarnya? Silau lagi ke dalamnya. Ana fi abdi. Setelah kita tilik ke dalamnya, rupanya diri Bapak Ibu itu bukan ruh. Diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan sir. Nah, sir ini bahasa Arab, artinya adalah rahasia. Sir itu artinya rahasia. Maka disingkat ya oleh orang-orang arif billah, rahasia itu disingkatnya dengan kalimat rasa. Jadi yang rahasia itu yang disebut namanya dengan rasa. Siapa rasa itu? Rasa itu maknanya adalah Rasul Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu yang dikatakan rasa. Rasa itu disebut rahasia. Rahasia itu disebut dengan istilah Arabnya sir. Namun setelah Bapak Ibu paham, yang ruh itu adalah sir, yang sir itu adalah rahasia, yang rahasia itu adalah rasa, rasa itu Rasul Allah. Siapa sebenarnya rahasia itu? Siapa sebenarnya sir daripada ruh itu? Itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Rupanya yang dikatakan sir, yang dikatakan rahasia, yang dikatakan rasa, yang disebut Rasul Allah itu adalah Nur Muhammad.
Maka diri Bapak Ibu itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Itu yang Nur Muhammad. Udah tahu Bapak Ibu bahwa diri Bapak Ibu adalah Nur Muhammad. Jangan Bapak Ibu tertahan di Nur Muhammad. Tilik lagi ke dalam. Ana fi abdi. Aku ada di dalam Nur Muhammad itu. Aku bersembunyi di dalam terang. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah sifat. Nur Muhammad itu adalah sifat. Kalau kita sudah paham dan mengerti bahwa Nur Muhammad itu yang disebut namanya sifat, jangan bertahan di sifat Bapak Ibu. Tilik lagi ke dalam sifat itu. Wa sifatila ghairi. Bahwa sebenar-benarnya sifat itu adalah zat. Sebenar-benarnya sifat itu adalah zat. Dah paham kita? Yang sifat itu tiada lain adalah zat. Siapa zat itu yang sebenarnya? Yang sebenar-benar zat itu adalah aku. Wa sifatila ghairi. Yang sebenar-benarnya sifat itu tiada lain adalah aku. Kalaulah yang sebenar-benar sifat itu tiada lain adalah aku, maka yang dikatakan sifat itu ya aku. Dah paham kita bahwa yang sebenar-benar zat itu adalah aku. Siapa aku itu? Aku itulah yang Tuhan. Aku itu yang Tuhan. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Namaku itu Allah. La ilaha illa ana. Nih. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Nama aku adalah Allah. La ilaha illah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang pantas dituju, yang pantas dicari dan dinyatakan. Yang wujud dan yang hidup itu anak, melainkan aku. Makanya yang dikatakan zat itu ya aku. Siapa aku? Yang aku itu ya Tuhan. Aku yang Tuhan. Udah paham kita, udah mengerti Bapak Ibu, yang aku itu yang Tuhan. Siapa Tuhan itu yang sebenarnya? Tuhan yang sebenar-benarnya itu